Jadi CISA itu apa, kira-kira gambaran ujiannya kayak apa yang dipelajari, sama mungkin nanti kita bahas soal langsung deh. Jadi kan ini sebenarnya CISA ini ujungnya sertifikasi. Jadi Bapak Ibu ini sebaiknya kalau nanti bekerja sebagai auditor sebaiknya punya CISA ini ya untuk menambah kredibilitas. Ini tadi saya sambil ngobrol-ngobrol. Emang kalau ngaudit harus punya CISA. Sebenarnya kalau ngaudit nggak punya CISA juga nggak apa-apa juga sih. Dengan syarat harus memahami apa yang diperiksa, ya sangat paham mengenai objek auditnya. Dan yang kedua, ya mesti tahu sih sebenarnya isi laporan audit itu harus ada apa gitu ya, tahapan-tahapannya gimana. Kemudian penulisan laporan itu sih. Nah ini mohon maaf ya Bapak Ibu, ini karena ada keterbatasan waktu 1 jam. Sebenarnya kita nggak banyak menyentuh mengenai materi ya, sekali lagi kita nggak bahas banyak, nggak bahas mengenai materi. Jadi sebenarnya audit itu apa, itu akan makan waktu sejam lebih gitu ya. Jadi karena saya diminta dari Brainmatics terbatas 1 jam, paling saya jelaskan saja mengenai ISAKA dan CISA-nya gitu ya, sama nanti kita akan bahas mengenai beberapa soalnya. Ini kita, Mbak Vina, karena sekitar 3.45, berarti selesai 4.45 gitu? Iya, boleh Pak. Okay. Nanti ada sesi tanya-jawabnya Pak. Iya. Ya, Oke, baik. Sesi tanya-jawabnya itu berarti berapa lama? Biasanya nanti kita buka sesi tanya-jawab untuk 1 orang peserta, 2 pertanyaan sih Pak. Mungkin sekitar 15 menitan gitu Pak. 15 menit ya, berarti... Ya. 4.30 selesai ya? Iya. 4.30. Oke. Jadi kita Bapak Ibu kita target waktu 4.30 karena mungkin misalnya pembahasan nggak selesai ya kita stop sampai 4.30 kemudian masuk sesi tanya jawab. Oke, saya akan share screen untuk materinya. Nanti materinya silakan di copy ya. CISA Introduction. Jadi saya akan bahas mengenai apa itu ISAKA, apa itu CISA, kemudian agak lebih detail mengenai ujiannya, kemudian syarat-syarat. Jadi kalau nggak salah Pak Haris nanya, gimana kalau S2 nih, kalau saya mau apply CISA gimana, itu nanti kita bahas di situ. Sama kita akan coba, saya akan perkenalkan sama Bapak Ibu sekalian, kayak apa sih ujiannya gitu ya, kayak apa sih soal-soalnya. Oke, jadi entitasnya dulu yang mengeluarkan sertifikasi ini namanya ISAKA ya. Kalau orang kita nyebutnya ISAKA gitu ya, tapi sebenarnya mereka nyebutnya ISAKA. Itu dibentuk tahun 69, awalnya adalah Electronic Data Processing Auditor, jadi yang mengaudit pemrosesan data ya. Tahun 1994 mereka berubah namanya menjadi Information Systems Audit and Control Association atau ISAKA. Tahun 2008 kepanjangannya udah nggak dipakai lagi, jadi hanya singkatannya aja ISAKA. Maksudnya takutnya misleading ya, orang mikirnya oh ini cuma auditor aja nih atau yang orang security yang boleh ngumpul di ISAKA. Sebenarnya dia terima semua ya, kayak tata kelola, governance, risk management, compliance, pokoknya semua yang pekerjaannya terkait dengan sistem informasi, maka dia bisa gabung di ISAKA. Jadi udah nggak dipanjangan lagi, cuma ya nama kayak brandnya aja ya, kayak mereknya aja ISAKA. Nah, mereka mengeluarkan banyak ya, awalnya cuma 1. Awalnya cuma CISA ya, cuma CISA aja. Tapi kemudian mereka jadi keluar macam-macam gitu. Nah ini bapak-bapak ibu-ibu yang ikut saat ini nih, cocok nggak ikut CISA gitu ya. Kalau misalnya bukan ngaudit mungkin lebih cocok ngambil CISM gitu ya, atau yang IT governance kayak CGIT gitu ya. Jadi itu pertanyaannya, sertifikasi apa nih atau bidang apa yang tepat untuk di-pursue ya, untuk yang dikejar kayak gitu ya. Jadi mereka ada 6 sertifikasi yang utama. Kemudian ada lagi yang sertifikasi program sertifikat ya. Jadi ini yang topik-topik khusus nih, ada yang COVID, ada yang cyber security nexus, ada yang ini khusus ngaudit ya, ini khusus ngaudit cyber security. Ini kayaknya nanti udah beberapa tahun ini makin kuat ya. Jadi bukan cuma sekedar bahwa
cyber security-nya kuat, tapi ada assurance dari auditor bahwa cyber security-nya memang siap gitu ya. Nah, itu namanya program cyber security audit ya. Nah, ini mungkin sekedar kenalan aja mungkin ya. Nah, yang kita bahas adalah CISA ya. Yang kita bahas adalah CISA. CISA ini kalau Bapak Ibu udah tahu ya, sertifikat IT audit yang kayak CISA tuh nggak ada gitu. Kalau misalnya sertifikasi keamanan banyak, ada CISM, ada CISSP, ada CompTIA Security, ada OSCP, ada banyak banget ya, ada yang manajerial, ada yang teknis gitu ya. Tapi kalau IT audit, yang secara umum IT audit itu cuma CISA ya, nggak ada sertifikasi persaingnya itu nggak ada gitu ya. Ada mungkin yang Sansdiak, tapi dia khusus ke jaringan. Tapi kalau audit, IT audit, nggak ada ininya ya. Nggak ada. Jadi nggak usah bingung. Kalau misalnya security kan mungkin saya mau ngambil yang mana ya. Tapi kalau audit itu cuma ini aja gitu ya. Kemudian dia globally recognized alias ngambil ujiannya di Indonesia, nanti diakui juga di negara-negara lain ya, di Singapura, di luar negeri itu diakuin. Gitu. Karena dia sudah terstandar. Nah ini saya ngomong mengenai jumlahnya. Jadi ISAKA itu ini asosiasi, kita bisa jadi member di ISAKA gitu ya, untuk ngumpul-ngumpul apa segala macam. Nanti saya jelasin dia manfaatnya apa sih jadi ISAKA gitu. Kebetulan saya juga bantu pengurus ISAKA Indonesia ya. Jadi ada istilahnya perkumpulan, ada Unsamil itu. ada Pas perkumpulan buka ya. Unsamil, saya masuk ke inbox saya yang email ini. Lalu di mute semua. Ya, jadi ada ISAKA ini ada keanggotanya. Jadi ada orang di Indonesia yang ikut ISAKA, ada yang enggak gitu ya. Nah, orang ISAKA yang jadi orang Indonesia yang ikut jadi anggota ISAKA, ya orang Indonesia yang jadi anggota ISAKA yang punya CISA itu sekitar 400. Ya. Nah, yang nggak tahu statistiknya, yang kita nggak tahu datanya, itu adalah orang Indonesia yang punya CISA tapi nggak jadi member, ya atau ya jadi CISA tapi dia nggak jadi member ISAKA Indonesia, kita nggak tahu angkanya. Tapi kebanyakan sih yang punya CISA itu dia jadi member. Jadi nggak tahu nih angkanya, katakan berapa nih, apakah 400 orang juga atau 600, nggak tahu ya. Tapi menurut dugaan saya sih nggak banyak ya. Jadi katakanlah yang punya CISA di Indonesia itu cuma 1000, katakanlah gitu ya, punya 1000. Tapi coba Bapak Ibu pikirin deh, ya semua bank, semua asuransi, semua BUMN, ya bukan cuma itu aja, regulator itu juga butuh CISA ya. Regulator butuh CISA, regulatornya itu BI, OJK, PPATK, SKK Migas, segala macam itu semua butuh auditor. Kemudian kantor akuntan publik yang besar-besar tuh butuh CISA. Ya, jadi kebutuhannya sangat banyak. Saya sendiri kalau di Tortor itu banyak banget tuh. Di Tortor itu banyak banget yang minta CISA gitu ya. Jadi permintaannya tinggi, ya demand-nya tinggi, cuma supply-nya ini sedikit. Jadi kalau Bapak-Bapak Ibu punya, itu nilai plus banget, ya, nilai plus banget. Jadi demand tinggi, supply-nya ya paling 1000 orang gitu ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik buat ngambil ujiannya, harus lengkap ya informasinya. Jadi silakan download file yang ISAKA Certificate Exam Candidate Guide ini. Dia nggak khusus mengenai ujian CISA, tapi mengenai semua ujian ISAKA gitu ya. Dia akan jelasin secara detail. Saya akan jelasin juga di sini yang poin-poin yang penting. Tapi kalau mau lebih detail lagi, bisa download file ini atau ya buka langsung di ISAKA juga bisa sih. Ya ini hal-hal apa yang kita cover di situ yang itu mengenai pendaftaran, mengenai setelah ujian gimana dan nah ini biaya ya. Biaya ujiannya itu sampai sekarang itu $760. Jadi sekitar 11 jutaan ya Bapak Ibu ya, 11 jutaan.
kayaknya mahal ya, tapi sebenarnya begitu sudah nyemplung di situ, orang udah butuh segala macam, soalnya balik modalnya sih tetap sih ya sekitar 11 juta ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tuh jadi member dulu, ya, jadi member dulu, kemudian bayar ujiannya, itu totalnya 765. Jadi cuma lebih mahal $5, tapi sudah jadi member. Nah, saat ini, sekarang ini nih, lagi ada program nih, yaitu kalau misalnya kita jadi member menggunakan referral, ya, maka dikasih diskon $10. Jadi totalnya itu kalau kita membership itu cuma 180. 180 tambah bayar ujiannya 575, totalnya jadi 755. Jadi jadi member kemudian bayar ujian itu lebih murah daripada kalau cuma bayar ujiannya doang. Ya. Nah, ini saya kasih aja nih referralnya. Ini referralnya bisa dari mana aja ya. Bisa dari, pokoknya ada yang sudah jadi member ISAKA, tanyain aja, kamu ID-nya berapa? Nah, itu nanti masukin ID-nya pada saat lagi daftar member, itu nanti dapat diskon $10 gitu ya. Nah, ini untuk yang mendaftar member saat ini ya, di bulan September jadi member ISAKA. Nah, itu yang dibayar itu $180 itu adalah membership selama 2021. Jadi full Januari sampai Desember itu sudah jadi member ISAKA Indonesia, ISAKA dan ISAKA Indonesia. Kemudian sisa bulan di 2020 ini digratisin. Ya, jadi kalau daftarnya dari bulan Agustus kemarin, dari Agustus sampai Desember 2020 itu gratis tuh, plus yang 2021 gitu ya. Kalau daftarnya nunggu sampai Desember ya berarti cuma Desember aja gratis, plus yang tahun 2021 gitu ya. Emang kenapa sih jadi member? Kalau jadi member tuh banyak ya, bisa kalau Bapak-Bapak Ibu sudah bertugas sebagai auditor, itu banyak program audit. Ada ngaudit biometrics, ada ngaudit database, ada Oracle, ada SAP, itu udah ada daftar pertanyaannya, apa sih yang harus kamu periksa, itu udah ada gitu ya. Itu bebas download gratis. Kemudian bukan cuma daftar pertanyaan, tapi juga ada buku, ada jurnal, apa segala macam itu gratis. Nah, di Indonesia sendiri, sebelum masa pandemi ini, ngumpul setiap 1,5 bulan ya, ngumpul, manggil orang untuk sharing, ada orang dari telekomunikasi. Pernah yang bikin COVID ya, salah satu tim yang bikin COVID namanya Eric Goldentop itu datang nih, tahun lalu datang ke Indonesia, acara buat member gratis gitu ya. Jadi ada acara-acara gratis, kemudian bisa networking di situ ya, menambah network ya, dan sebagainya. Saya bilang nggak ada pertanyaan lah, loh dia lebih murah kok, dimulai jadi member gitu ya. Oke. Ini kalau Bapak Ibu masukin ISAKA ID 182364 pada saat jadi member tuh nanti akan dapat diskon $10 itu ya, jadi lebih murah. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu mau ujian bisa mendaftar kapan saja, Sabtu Minggu mau daftar ujian bisa, kemudian dalam waktu 2 hari udah bisa langsung ujian. Ya. Nah, kalau sudah mendaftar ujian dikasih waktu 12 bulan, terserah kapan mau ngambil ujiannya. Tapi harus diambil dalam waktu 12 bulan. Kalau dalam 12 bulan nggak daftar ujian juga, maka nanti uangnya angus gitu ya. Nah, ini misalnya oke, saya ujian pertengahan Desember misalnya gitu ya. Kemudian udah awal Desember kayaknya nggak siap deh ini. Kayaknya masih nanti kalau ini gagal lagi ya, itu bisa dimundurin ke Januari, nanti dari Januari mundur lagi ke Februari, itu bebas di schedule tanpa penalti, bebas ya, asalkan 48 jam sebelumnya di schedule gitu ya. Kalau udah masuk 48 jam sebelum jam ujiannya itu kekunci itu, jadi harus ambil ujian. Kalau nggak ngambil ujian maka akan hangus lagi gitu ya. Jadi bayar, ya register, setelah itu milih kapan mau ujian. Nah, sebelum pandemi itu ujiannya harus pergi ke, nah ini Bapak Ibu ada yang di Malang, ada yang di Surabaya, itu ujiannya harus di Jakarta ya, atau di Tangerang, Serpong Tangerang ini ya, harus datang pakai PC-nya mereka buat ujian di situ gitu. Cuma
sebulan 2 bulan terakhir ini dibuka online remote proctoring alias ujian pakai PC laptop sendiri dengan syarat PC laptopnya memenuhi syarat dari ISAKA gitu ya. Nah nanti ada pengawasnya yang online dari sana gitu yang ngawasi. Cuma laporannya itu ujian kayak gitu kayaknya nggak begitu enak, kadang-kadang digangguin, suruh angkat tangan, terus suruh muterin laptop kayak gitu-gitu ya. Ada laporan digangguin gitu ya. Lebih tenang kalau kita di testing center sih kalau menurut saya. Nah di bawah itu saya sediakan link untuk ngecek ya misalnya di Multimatic atau di Trenocade itu ada PC yang kosong nggak buat ujian sisa gitu. Ya ini bukan link pendaftaran, ini hanya mengecek di Netrin tanggal sekian itu saya bisa ujian apa enggak gitu, ada PC yang nganggur apa enggak ya. Nanti klik link itu kemudian pilih sisa. Kalau terlambat lebih dari 15 menit itu angus ya. Oke. Nah, ujiannya ini ya computer based test ya. Jumlah soalnya 150 soal. Ya, durasinya dikasih waktu 4 jam. Jadi patokannya 1 jam harus bisa menjawab 40 soal. Ya, setiap jam 40 soal, 40 soal. Kemudian tidak ada minus, salah nggak di minus ya, artinya jangan sampai ada soal yang tidak terjawab ya. Kalau waktunya udah kurang ditembak aja, diisi aja semuanya ya. 150 pilihan ganda ya, nggak ada esai, A, B, C, D. Nah, kemudian yang akan dites adalah 5 area. Yang pertama adalah konsep-konsep audit. Ya, kayak standar audit dari ISAKA itu kayak apa sih? Gitu. Ya. Di situ dia ngomong mengenai peraturan lah ya, peraturan, kemudian bahwa dalam audit itu harus basis risiko, risk based audit itu kayak apa kayak gitu ya. Nah itu jadi tahapan ngauditnya, flow-nya kayak apa, itu cara ngaudit, konsep audit itu ada di chapter 1 di domain 1. Nah kemudian domain 3, 4, 5 ini adalah object audit. Ya, ini rules-nya, salah satu rule utama dari ISAKA adalah kalau kamu nggak ngerti bidangnya, kamu nggak boleh ngaudit. Ya, kalau kamu nggak paham benar mengenai area yang diaudit, kamu nggak boleh jadi lead auditor. Kamu boleh ikut ngaudit, tapi sebagai team member, nggak boleh sebagai lead auditor. Ya, jadi ngikut aja lah sama team member, sama lead-nya, ya gitu ya. Jadi, sekali lagi, yang namanya audit itu harus benar-benar memahami apa yang diaudit. Nah, domain 2, 3, 4, 5 adalah objek auditnya, ya istilahnya mungkin yang luasnya adalah audit universe-nya gitu ya. Nah, objek auditnya ini strukturnya adalah payungnya dulu, governance arahan oleh pimpinan, direktur TI atau direktur utama atau dewan direksi gitu ya, IT steering committee. Kemudian IT management ya, dari IT ke bawah mengenai kebijakan dan prosedur, job desk, pembagian IT, proses IT, ada pembagian perencanaan, ada pengadaan, operation, gitu ya, ada security. Nah, itu dia ngomong mengenai payungnya dulu ya, itu yang akan ditanya-tanya macam-macam di domain 2. Kemudian domain 3 adalah proses pengembangan aplikasi, proses beli aplikasi, proses beli perangkat, ya, infra, sama go live, ya, promotion to production, implementasi masuk ke lingkungan produksi ya. Kemudian domain 4 adalah area operation ya, proses bekerja di data center ya, database management ya, pemantauan aplikasi, pemantauan jaringan, pemantauan fasilitas. Nah, itu di domain 4 sama mengenai disaster recovery management ya, kesiapan perusahaan untuk menghadapi kondisi darurat ya, business resilience. Kemudian yang kelima adalah mengenai pengamanan, protection of information asset. Nah, ini ada yang bilang bahwa intinya CISA ini di domain 5 gitu ya. Makanya di domain 5 ini bobotnya paling besar ya.
bobotnya itu 27%, jadi sekitar 40 soal. Ini ada semacam panduan ya, tapi bisa aja dia muncul 41 atau 42 soal atau lebih. Tapi kira-kira bobotnya seperti ini. Ya. Nah, ini yang harus dipelajari. Ya. Materi, oke, kalau Bapak Ibu mau lulus ya, harus punya dua. Modalnya ada dua, yaitu harus punya buku yang jelasin konsep-konsep CISA-nya, namanya CISA Review Manual. CISA Review Manual ini terakhir edisi 27 ya. Yang satu lagi adalah bank soal. Nah, bank soal ini dia bentuknya ada dua. Bentuknya buku, ya, yang kayak di gambar ini nih, buku CISA Review Question Answer and Explanation Manual, yang terakhir adalah edisi 12. Atau Bapak Ibu ini subscribe langganan online, langganan soal online ke ISAKA. Ya, nah ini mungkin agak mahal sih. Kalau di sini Bapak Ibu ada yang tertarik, mungkin bisa patungan untuk beli buku soalnya, tinggal di copy aja lah, gitu ya. Cuma kalau misalnya yang langganan online ini, dia ada feedback-nya, kamu sudah berhasil menjawab 50% soal benar, bisa menjawab 70% soal benar, kayak gitu. Kalau yang di buku hard copy ini ya nggak ada feedback ya, dikerjain. Nah, di buku ini Bapak Ibu kalau mulai belajar ya akan terasa ini bahas konsepnya di buku review manual kayak gini, tapi soal latihannya beda ya, beda banget latihan soalnya gitu ya. Jadi kalau hanya cuma punya bukunya tapi nggak punya bank soalnya, menurut saya nanti bisa agak kaget gitu ya. Nggak cukup cuma CISA review manualnya, harus punya bank soalnya juga. Nah, ini bukan cuma bank soal ya, bukan cuma soal dan kunci jawaban, dia ada explanation. Ya, jadi setiap jawaban, misalnya jawabannya A, kenapa jawaban A benar, kenapa jawaban B salah, kenapa jawaban C salah, kenapa jawaban D salah. Dan itu bisa jadi penjelasan di soal itu tidak muncul di CISA review manualnya. Ya, itu saya nemu banyak ya, banyak yang soal yang, nah ini pembahasannya nggak ada di buku sini gitu. Nah, jadi jangan anggap untuk CISA itu cuma satu buku, bukan, dia ada dua buku nih. Ini ibarat buku kedua nih gitu, yang penuh dengan konsep-konsep yang bisa jadi tidak dijelaskan yang di sini gitu ya. Jadi sekali lagi ini penting banget ya Bapak Ibu, kalau mau lulus harus punya dua-duanya ya, entah buku entah online kalau yang soal. Nah, oke, 150 soal. Kalau saya jawab 120 soal, lulus dong. Nah, CISA nggak kayak gitu ya. Ujian ISAKA nggak kayak gitu. Dia bukan hitung kayak raw score-nya ya. Kalau di ujian-ujian lain ada yang kayak gitu tuh. Misalnya 40 soal, saya harus jawab 25 soal benar gitu ya. Lebih salah lebih dari 15 soal, maka saya pasti gagal. Nah, ini kalau ISAKA nggak. Ya, ISAKA karena nanti dari raw score-nya itu nanti dia akan dikonversikan nih, skor Bapak Ibu tuh nanti akan dikonversikan ke suatu skala hitungan di ISAKA sendiri gitu ya, yang dia range-nya dari 200 sampai 800. Nah, dari 200 sampai 800 itu nilai yang harus didapat adalah 450 ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ini langganan soal online dan dia bilang persen koreknya ini baru 40-50%, nah Bapak Ibu tunda deh tuh, tunda ujiannya atau 2 bulan, 3 bulan ditunda kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya persen korek feedbacknya itu sudah 80%, 90%, nah itu pasti bisa tuh lebih dari 400, bisa 500 skornya, bisa 600 skornya gitu ya. Kalau kemampuan menjawab soalnya sudah 80 atau 90%. Ya. Skor tulisan 450. Oke. Nah, itu sebelum Bapak Ibu klik submit, mau dicek ulang lagi, mau diubah jawabannya bebas, ya bebas. Tapi kalau begitu kita klik submit gitu ya, maka dia langsung hitung. Nanti teksnya ini yang muncul ini ya, preliminary analysis of your response indicate that you have passed atau you have failed the CISA examination. Resminya akan dikirim.
Jadi ada analisis awalnya. Kalau misalnya dikatakan lulus tuh ya itu lulus sih. Tinggal nunggu resminya aja gitu. Kalau dibilang gagal ya gagal sih lah. Ya, kayaknya nggak pernah terjadi ya. Di ISAKA Indonesia nggak pernah terima laporan yang dia bilang gagal katanya lulus, atau dia bilang lulus katanya gagal gitu. Jadi analisis awal ini sudah sangat indikatif. Nah, syaratnya untuk jadi TISA itu ada 4. Ya, ada 3, yaitu syarat knowledge, syarat experience, sama syarat administratif, ya administratif sama finansial. Nah, syarat knowledge-nya itu ya harus lulus ujian TISA, berarti sudah memahami konsep-konsep minimal gitu ya, menjadi yang namanya SAISA candidate, ya sudah menjadi kandidat untuk dapat TISA. Ini bukan gelar ya, cuma ya berarti dia sudah SAISA candidate. Nah, terus syarat knowledge-nya adalah harus punya pengalaman 5 tahun, Personal Information System Auditing, Control or Security Work Experience. Nanti saya jelasin ya. Pokoknya 5 tahun berat banget nih, tapi nanti saya jelasin. Syarat administratifnya harus isi formulir aplikasinya, kemudian di-upload, ya. Syarat finansialnya bayarnya adalah $50. Ya, yang mahal ujiannya aja. Kalau sertifikasinya sih cuma $50 ya. Terus harus mengirim aplikasinya dalam waktu 5 tahun sejak lulus ujian. Jadi jadi dikasih waktu 5 tahun untuk memenuhi persyaratan pengalaman. Kalau 5 tahun habis lulus nggak nge-apply juga, ya angus ya, berarti harus ujian lagi. Nah, yang 5 tahun pengalaman ini adalah ada substitusi. Nah, Bapak Ibu kan ini udah S1 nih. S1 itu yang poin kedua ya. Nah, itu dia motong 2 tahun. Tinggal 3 tahun pengalaman. Nah, kalau Bapak Ibu ada pengalaman kerja di IT, tapi bukan IT audit, ya entah programmer, jaringan, database, apapun lah, governance, Kak. Udah pernah kerja 1 tahun, nah bisa ngurangin 1 tahun. Saya bukan pengalaman 1 tahun, saya udah 5 tahun di situ, ya 5 tahun tuh tetap dihitung 1 tahun juga sama ISAKA, gitu ya. Atau saya udah di internal, ya sudah di unit internal audit nih, ngaudit operasional, gitu ya, ngaudit finansial, tapi nggak ngaudit IT. Nah, kalau yang nggak ngaudit tapi nggak ngaudit IT itu dihitung juga 1 tahun. Ya, kalau udah 1 tahun ya maksudnya. Kalau baru 6 bulan ya nggak ya dihitung 6 bulan gitu ya. Saya udah 5 tahun nih di internal audit, yaitu dihitungnya 1 tahun. Nah, tadi misalnya Pak Haris atau ada yang udah dapat S2, kalau S1-nya bebas ya, mau finance accounting, mau IT, atau di luar itu bebas ya, tetap dihitung 2 tahun. Tapi kalau yang S2-nya harus information security atau information technology dari universitas yang diakui ya 1 tahun. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu udah S1, udah S2, udah punya pengalaman 5 tahun tapi bukan IT audit, pokoknya totalnya 3 tahun yang bisa di waiver, ya, yang bisa disubsidi. Yang bisa di waive itu 3 tahun. Jadi tetap harus 2 tahun harus pengalaman IT audit, ya, atau IT security. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang kerja 2 tahun sebagai IT security, itu bisa tuh langsung begitu lulus ujian langsung apply, itu bisa gitu ya. Nah, dia ini tidak perpetual, tidak berlaku selamanya ya, dia harus diperpanjang setiap 3 tahun. Setiap tahun harus bayar, nah ini mungkin jadi pertimbangan juga ya, wah ini setiap tahun harus bayar, lumayan juga nih. Bayarnya $80, tapi kalau jadi member ISAKA bayarnya cuma setengahnya ya, cuma $40. Kemudian tiap jam harus ngumpulin bukti bahwa sebagai auditor belajar terus, karena nanti auditor tuh IT-nya kan bergerak terus ya, bergerak misalnya dari physical menjadi virtual, kemudian mobile device management, kemudian data analytics segala macam. Nah, jadi auditor harus terus keep up. Ya, nah bukti keep up-nya itu bukti selalu dia up to date mengenai ilmunya itu namanya CPI. Itu harus 20 jam dalam 1 tahun. Nah, sertifikatnya umurnya 3 tahun. Ya, jadi tiap 3 tahun minimal harus 120 jam CPI.
Tapi CP ini nggak usah pusing sih, ini gampang sih ya. Ikut training apa segala macam gampang lah, ikut seminar tuh gampang lah gitu ya. By the way, ini education lah ya, bukan dari kerjaan nggak dihitung ya, harus benar-benar pendidikan ya. Nah, ini dari acara ISAKA apa segala macam. Oke, nah saya mau kasih lihat nih sama Bapak Ibu sekalian, ujiannya kayak apa sih, soal-soalnya kayak apa gitu ya. Nah, ini contohnya. Untuk memastikan bahwa audit resources mendeliver best value to the organization, langkah pertamanya apa? Ini Bapak Ibu, kita latihan soal ya. Silakan mic-nya nyalakan, coba jawab. Yang namanya soal CISA kayak apa sih gitu? Alpha, schedule auditnya, monitor waktunya. Oke. Ada lagi? C, Charlie. By the way, soal dari ISAKA tuh ini ada yang most, primarily, mainly, ya ada yang first. Kalau yang first ini bisa jadi semuanya sebenarnya benar dilakukan, tapi yang pertama kali harus dilakukan tuh apa? Nah, ini yang pertama. Jadi bisa aja empat-empatnya benar ya, tapi mana yang nomor satu harus dilakukan. Ini kalau Bapak Ibu sudah belajar CISA atau misalnya ikut kelas persiapan, nah dikasih tahu nih. Kalau saya nggak tahu kunci jawabannya loh ya. Saya nggak tahu kunci jawabannya, tapi saya langsung tahu jawabannya yang mana. Karena saya udah sering ngerjain soal. Nah, itu yang Bapak Ibu yang harus dilatih ya. Dia ada 1000 soal tuh di bank soal tuh ya. Nah, itu kalau 1000 soal tuh dikerjain, ya bisa ya kayak saya langsung tahu, oh ini maksudnya soal ini nih nanyanya yang ini nih gitu. Saya langsung tahu tuh. Oke. Apa jawabannya? Schedule audit, monitor time spent. Oh ini ya. Trend as audited on current ini. Oh ini ya. Tunggu. Use in the company maksudnya auditinya ya. Develop the audit plan on the basis of audited assessment ini ya. Monitor progress of audit and initiate cost ini iya. Semuanya benar. Nah, mana yang pertama dilakukan? Gimana Bapak Ibu jawabannya? Nggak apa-apa ya, salah nggak apa-apa loh. Kita ibaratnya lagi main-main lah di sini lah, baru pengenalan lah. Charlie, betul ya. Jadi ada 2 hal yang harus disiapkan sebelum kita bikin audit plan. Ada 2 hal yang harus disiapkan sebelum kita melakukan bikin audit plan. Yang satu adalah pahami objek auditnya. Ya, baca laporan tahunannya, pahami industrinya. Ya. Termasuk ngobrol sama auditinya, ngobrol sama internal auditnya, ngobrol sama bosnya, ngobrol sama orang perusahaan, ngobrol ya. Kalau perlu observasi. Yang kedua, lakukan risk assessment ya, atau dapatkan risk assessment ya. Nanti dari kedua hal itu baru kita bikin audit plan-nya. Ingat ya, sebelum bikin audit plan ada 2 hal ya, yaitu risk assessment sama pahami ininya ya. Pahami objek auditnya. Jawaban cari. Soal nomor 2. Kalau ada pegawai yang di pemutusan hubungan kerja, pastikan jangan sampai laptopnya nggak dibalikin ya. Laptop perusahaan dihak milik sama karyawan. Kemudian handover ya, pekerjaannya dilanjutkan oleh orang lain yang orang lain sudah memahami cara kerja sama segala macam. Jangan berhenti aja gitu ya, nggak ada yang ngurusin, ntar ada yang lupa diurusin.
Delta. Notify other employee of the termination. Namanya notifikasi bukan cuma sekedar employee ya. Teman-teman kerjanya, vendor, kalau terkait dengan vendor, kemudian nasabah, kalau terkait dengan nasabah, itu notifikasi semua, gitu ya. Delta, logical access-nya putus, ya. Sebenarnya bukan cuma logical access ya, akses ke kantin, akses ke perpustakaan, akses apapun, akses langganan jurnal online, nah itu putus semua, gitu ya. Kalau yang jawaban dia fokusnya ke logical access. Nah, auditor harus harus meng-highlight ya, ini masalahnya yang penting apa gitu. Oke. Jawabannya mana yang paling? Ini paling nih, berarti kalau saya lihat empat-empatnya benar semua, tapi mana yang paling? Oke. Bude. Oke, mana yang paling? Beta. Ya, betul. Delta. Dari sudut pandang auditor, delta. Dari sudut pandang perusahaan, laptop gitu ya. Laptopnya balikin. Kalau dari sudut perusahaan, alpha gitu. Oh, enggak. Kalau dari auditor, delta. Oke, nomor 3. Due to resource constraint of the audit team, nah ini perhatiin ya, soal-soal ISAKA itu logika gitu. Audit tanya yang sudah rencana yang sudah di-approve nggak bisa dijalankan, nggak bisa diselesaikan. Which course of action is most acceptable? Test the adequacy of the control design. Test the operational effectiveness of control. Focus on auditing high risk, rely on management testing of control. Oke, gini ya. Waktunya terbatas atau orang-orangnya terbatas kayak gitu ya. Ya udahlah, kita lihat deh secara dokumen. Ini jawaban A ya. Secara dokumen ini kontrolnya udah oke belum nih? Kalau kita lihat dari sisi kebijakan sama prosedurnya, programmer mengetes programnya dia, kemudian dikasihkan ke QA, misalnya kayak gitu, ya. Oh, ini secara flow udah oke nih. Oh, atau secara flow masih ada yang kurang nih, gitu ya. Atau misalnya yang lain contohnya adalah misalnya akses ke data center, ya, akses ke ruang server. Kalau mau akses ke ruang server harus punya kartu akses. Kemudian ada juga satpam yang jagain, misalnya. Nah, kalau misalnya dari desainnya kayak gitu, kita auditor komentar, ini saya liatin kontrol desainnya kurang nih, harusnya pakai CCTV. Nah, jadi temuan auditor datang dari melihat desain secara teorinya, secara di atas kertasnya gimana. Karena kita nggak bisa periksain semuanya nih, waktunya terbatas. Jadi saya lihat dari desainnya aja. Itu jawaban A ya. Yang jawaban B, saya tes aja nih kontrolnya nih. Katanya ada satpam, bener nggak satpamnya jaga terus? Giliran diobservasi, satpamnya lagi ke WC, lagi makan, pokoknya kosong. Misalnya kayak gitu ya. Atau ini katanya ada CCTV nih, oke saya lihat CCTV-nya gitu. Ini salah satu temuan saya waktu itu ya. Bukan saya yang nemuin, tim saya yang nemuin, ya ada orang senior, saya ngikut aja sama dia. Terus dia bilang, ini ruang gensetnya ini memang ada CCTV. Tapi CCTV-nya ini ngelihatnya ke pintu, bukan nyorotin gensetnya. Gensetnya kebakar juga nggak bakal ketahuan, karena yang dia tuh akses orang keluar masuknya kayak gitu ya. Nah, itu kita ngetes kontrolnya satu-satu. Ya, satpamnya dilihat, CCTV-nya. Kartu aksesnya ini orang udah keluar nih, ini juga temuan juga ini di salah satu data center di Jakarta ya. Orangnya udah keluar, pasti coba kartu aksesnya masih bisa, gitu ya. Nah, itu kita ngetes satu-satu kontrol, ya. Test the operational effectiveness of control. Atau yang C, ini kita nggak sempat lah meriksa semua nih. Kita pilih yang high risk aja lah. Nah, itu jawaban C ya.
Yang jawaban D, kamu tahu nggak ini satpamnya, kamu yakin nggak satpamnya ini menjaga data center 24 jam ya, misalnya satpamnya 3 shift gitu ya, satu shift 8 sampai 9 jam. Kamu tahu nggak nih si satpam ini beneran, atau jangan itulah, kamu tahu nggak nih FM 200 yang pemadam untuk sistem pemadam di data center ini jalan apa enggak? Kamu tahu nggak gitu? Mana buktinya bahwa pemadam ini jalan? Nah, kita kita mengandalkan testing yang dilakukan oleh orang IT. Bukan kita yang ngetes, ya, kita ngandalin tes dari orang IT. Nah, ini jawabannya yang mana nih? Apakah kita tes secara desainnya, atau kita tes kontrolnya satu-satu, atau kita fokus ke high area, atau kita minta bukti pengujian dari IT manajernya? Gimana Bapak, Ibu? Coba aja, tembak aja, tembak. Coba dijawab aja. C. Ada yang lain? Alfa. Alfa. Oke ya, mungkin kalau yang namanya ngaudit sebaiknya jangan cuma yang di atas kertasnya aja sih ya, jangan jawaban A. Yang jawaban B, makan waktu dong. Ini kan udah orangnya terbatas, waktunya terbatas ya, jadi nggak mungkin kita periksain kontrol satu-satu gitu ya. Ya benar jawabannya C. Yang delta, belum tentu ada pengujian oleh manajemen. Seringkali kontrol dipasang ditinggal ya. Mau jalan nggak jalan, itu kadang-kadang ada juga temuan saya kayak gitu ya. Dia pasang perangkat terus ditinggal aja, nggak tahu jalan nggak atau nggak gitu ya. Jadi nggak selalu ada pengujian oleh pihak manajemen. Nggak selalu ada pengujian oleh pihak manajemen. Dan jangan-jangan manajemen bilang semuanya oke, ini oke. Kita nggak jadinya ini ya, nggak bisa rely on sama manajemen testing ya, kecuali kita cross check sama hal yang lain. Nah ini setelah eliminasi ini A, B, D ini nggak ada ya. Jawabannya yang benar adalah C. Fokus pada yang high risk area. Oke, seorang AS auditor mengevaluasi virtual machine-based VM-based architecture used for all programming and testing environment. The production architecture is three-tier physical architecture. Three-tier physical architecture berarti tier pertama adalah level layer presentasi kepada user, layer kedua adalah aplikasi, layer ketiga adalah data. Ya. Kalau mau konkretnya itu adalah endpoint, application server atau web server, sama database server. Ya, itu three-tier physical architecture. What is the most important IT control to test to ensure availability and confidentiality of the web application in production? Kontrol IT apa yang paling penting untuk kita tes untuk meyakinkan bahwa aplikasi web yang jalan ini ketersediaan sama kerahasiaannya itu terjaga. Oke. Ya, apa jawabannya Bapak Ibu? Lumayan ya soalnya bikin mikir gitu ya. Delta. Delta. Alfa. Alfa. Coba kalau keterangan-keterangan kunci ya, kata-kata kunci, keterangan-keterangan penting dalam soal tuh Bapak Ibu nanggap nggak? Apa aja keterangan-keterangan penting dalam soal? Saya bantu ya. Server yang diperiksa tuh yang server yang di mana? Server apa yang yang dijadiin objek pemeriksaan? Jawab soal tuh sekitar ya katakanlah 1 menit 1,5 menit ya. Dalam waktu sekitar 1,5 menit udah harus bisa jawab ya. Oke, Web server untuk produksi. Web server, web application di production. Nah, betul, itu salah satu kata kuncinya lagi. Apalagi kata kunci di soal?
VM base virtual VM machine. base-nya kenapa? Betul, VM base-nya kenapa? Server webnya itu diinstal di atas VM base, bukan physical server. Salah Pak, sorry. Salah. Ya. Production arsitekturnya itu physical. Ya. Jadi web application yang production ini ya berarti dia physical. Nah, kalau udah tahu itu bahwa yang ditanya web application in production itu adalah physical, maka jawaban mana yang salah? Jawaban C salah. Jawaban C salah. Jawaban C salah, ya. Ngapain ya? Ngapain sistem adminnya itu disuruh training VM? Ya, lawang sistem adminnya ini physical kok, ngapain dia belajar VM? Nggak nyambung, ya. Jawaban C salah. Terus apa lagi? Ada jawaban yang salah lagi nggak? Delta juga salah. D juga salah. Delta. Kenapa delta juga salah? Betul, Bapak-Bapak benar, salah. Tapi kenapa salah? Karena tadi kan physical server. Nyinggung-nyinggung VM server. Kan VM-nya ini kan untuk programming dan testing. Nah, programming dan testing itu nggak masuk dalam. Yang masuk ke dalam DRP itu hanya aplikasi yang sedang core system, gitu ya. Kemudian mungkin ada supporting system yang juga penting. Nah, itu yang masuk. Tapi kalau programming, testing, ngapain pakai di cover di DRP? Nggak masuk ya. Jadi jawaban Delta salah. Nah, setelah eliminasi, Charlie salah, Delta salah, udah jawabannya tinggal Alpha sama Bravo. Ya. Nah, jawaban Alpha ini kalau misalnya hardening, ya hardening itu di patch, security update-nya diinstall, services-nya nggak perlu dimatikan, port-port TCP ininya ditutupin semua yang nggak perlu, ya maka dia harusnya kerahasiaannya lebih aman. Misalnya DOS attack-nya juga harusnya lebih aman, jadi availability dan confidentiality itu bisa meningkat. Ya, yang kedua jawaban D, physical resource-nya harus tersedia, storage-nya jangan hampir 100% kepake ya. Kalau storage 100% kepake itu bisa nggak jalan tuh kayak gitu ya. Kalau modul memorinya error tuh ya bisa nggak jalan. Nah, yang jawaban B ini dia hanya lebih terutama ke yang availability, tidak ke confidentiality. Ya, jadi antara jawaban A dan B, jawaban A ini kena dua-duanya nih. Ya, bisa meningkatkan availability, ya lebih kuat kalau diserang, sama juga meningkatkan keamanan. Kalau yang B ini hanya cuma supaya dia jalan aja nih. Kalau physical resource-nya nggak mencukupi, itu terganggu ketersediaannya kayak gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah A. Ini yang terakhir deh, karena harusnya sudah mulai masuk sesi tanya jawab ya. Oke, soal nomor 5. The effect of which of the following should have rather independent in scope on applicable requirement, applicable independent procedure. Delta. Oh, Delta. Bapak Ibu ada yang di bank nggak? Delta. Kalau Bapak Ibu yang di bank itu Alpha. kalau Bapak Ibu ada yang di bank tahu jawabannya ya, jawabannya Alpha ya. Pokoknya itu kalau yang di IJK ya, industri jasa keuangan ya, bolak-balik kena denda lah apa segala macam. Wah itu pokoknya kalau ada peraturannya, kalau ada POJK-nya, urusin deh tuh gitu ya. Nah itu IT-nya ya. Auditnya juga begitu, dia memastikan jangan ada yang wajib-wajib tapi tidak terpenuhi oleh IT. Kemudian jawaban Delta juga benar ya, jawaban Delta sama Bravo nih juga benar gitu ya. Yang paling belakangan banget itu jawaban C lah. Saya pakai COVID ya buat ngaudit boleh, tapi buat tambahan aja gitu. Ya, yang sebenarnya yang secara wajib banget itu A, kemudian wajib internal itu B dan D ya. Yang opsional ya, yang opsional dengan C. Nah, gitu Bapak Ibu ya.
kira-kira soalnya kayak gini nih, dan kira-kira Bapak Ibu harus bisa jawab dalam waktu 1 sampai 1,5 menit. Ya, saya kasih tambah keterangan. Kita selesai ini. Ya, nanti mungkin saya sediain ininya, kunci jawabannya. Oke, misalnya, karena masih sangat sedikit orang CISA di Indonesia, saya tertarik nih, ya Bapak Ibu kalau punya CISA itu ini ya, kredibilitasnya sangat meningkat. Kalau perlu juga coba minta kerja di luar juga bisa loh nih. Oke, saya tertarik nih. Gimana nih persiapan saya? Berapa lama saya harus mempersiapkan untuk belajar gini? Nah, ini kayak gini-gini saya nggak lama, Bapak Ibu nggak usah belajar setahun atau 6 bulan, nggak usah. Saya bilang belajar mengorbankan diri selama sekitar 2 bulan itu kayaknya bisa lulus deh gitu ya. Nanti tinggal syarat pengalamannya aja gitu. Sini saya balikin aja deh. Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk baca bukunya 2-3 kali, kemudian ngerjain 1000 soal, bacain semua penjelasannya itu berapa lama? Ya, kalau nggak nyampe 2 bulan, dalam waktu 1,5 bulan udah bisa, ya silakan, ya udah bisa itu. Tapi ya saya bilang sekitar 2 bulan lah, karena kan Bapak Ibu ada yang bekerja, ada yang Sabtu Minggu sibuk dengan keluarga, itu mungkin ya korbankan sebentar lah. Tapi saya sebagai pemegang visa, saya bilang sangat worth the effort, sangat worth the cost gitu ya, sangat worth it. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Waktunya 8 menit lagi. Tapi nggak apa-apa ya, kita bisa ngobrol nanti di luar. Saya tuliskan alamat email saya di chat. Kalau Bapak Ibu ada yang mau konsultasi, monggo. Mau nanya-nanya mengenai ujian, insya Allah saya jawab. Mau ngobrol mengenai proyek audit, insya Allah saya jelaskan kalau saya ngerti. Oke, ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, saya Riki Akbar dari Universitas Andalas, Pak. Sehari saya mengajar di sana, jurusan Sistem Informasi. Ya. Nah, ini kebetulan saya juga diperbantukan di LP3M, Pak, bagian internal mutu atau audit mutu internal yang setiap tahunnya itu diselenggarakan oleh lembaga peningkatan dan penjaminan mutu di UNAN. Nah, dari audit mutu internal yang sudah kita laksanakan beberapa tahun terakhir ini, saya juga tertarik dan ingin gitu ya merambah kepada audit yang SI-nya gitu, yang khusus ke informasi sistemnya. Nah, kira-kira untuk mengikuti CISA ini apakah ada pelatihan khususnya? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, untuk melaksanakan ujiannya, apakah di bawah tempat-tempat tadi, misalnya Multimatic dan seterusnya itu. Kemudian yang ketiga, terkait dengan masa berlaku seperti yang dibilang tadi itu, kalau seandainya kita tidak melaksanakan audit selama waktu itu di bidang IS, apakah berpengaruh gitu ya terhadap hasil sertifikasi yang sudah kita dapatkan. Misalkan kita mengauditnya banyak ke bukan IS, sementara kita kan memperoleh misalnya sertifikat CISA tadi gitu. Nah itu ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak Riki, tadi saya telat ngetik. Untuk yang pertama kan Bapak mengenai untuk yang kelas persiapannya ya. Yang kedua Bapak nanya apa ya? Yang kedua kan kita dapatkan pelaksanaan ujiannya. Pelaksanaan ujian itu kan ditentukan tadi ada beberapa tempat itu kan, seperti Multimatic dan lain-lainnya. Ya. Kebetulan saya juga sering ikut pelatihan dan ujian sertifikasi TOT gitu di Multimatic gitu. Nah, apakah tempatnya memang harus di sana atau tersedia versi online? Versi online maksudnya tidak hanya dalam situasi sekarang ya. Karena kan saya mau ikut juga nih. Jangan-jangan misalnya sudah selesai pandemik ini kan, tapi saya nggak sempat misalnya ke tempat tadi. Apakah ada juga versi online dari hari biasanya gitu? Nah, kemudian masa berlakunya kan tadi ada ya, sekitar berapa 5 tahun. Kalau misalnya kita tidak melaksanakan audit IS misalnya, atau di bidang IT, kita hanya melaksanakan audit mutu di bidang akademik seperti yang sebelum tadi, apakah mempengaruhi gitu ya sertifikasi tadi itu? Ya, yang pertama ada Pak kelas
training provider yang menyediakan kelas persiapan, termasuk Brainmatics, Pak, termasuk Brainmatics. Mungkin dari pengajarnya juga termasuk saya, gitu ya. Jadi bisa, Pak, ambil di situ. Nah, ini kelas persiapan itu saya rekomen ya. Malah nggak usah lah buang-buang duit, saya belajar aja kan katanya mesti buku sama soal. Iya, tapi model kayak pengajar itu dia ngasih lumayan tips ya, ngasih arahan-arahan gitu. Jadi saya rekomen. Karena ini ujiannya lumayan ya, 11 juta, kalau 11 juta sampai nggak lolos tuh kayaknya, maksud saya lebih baik kita over prepare daripada pas-pasan gitu ya. Jadi saya sangat rekomen untuk kelas persiapan. Yang kedua, sejak masa pandemik ini, mereka buka ujian online. Sebelumnya nggak ada tuh. Ya, itu namanya online remote proctoring, Pak. Ya, jadi ada ya dengan syarat PC laptop Bapak memenuhi syarat dan dari schedule-nya mereka juga sesuai kayak gitu ya. Cuma ada laporan sih, ini bukan normalnya ya, bukan semuanya menyatakan kayak gitu ya, tapi ada yang laporan yang dia merasa terganggu dengan online remote proctoring ini, digangguin sama si pengawasnya gitu ya. Nah, kayaknya lebih tenang kalau tadi Bapak ceritakan di misalnya di Multimatic kan itu tenang kan, jadi ya kita bisa konsentrasi gitu, nggak diganggu sama pengawasnya, nggak direcokin lah. Yang ketiga, kalau sudah dapat CISA tapi nggak ngaudit IT audit, sekali lagi Pak, justru dia tidak minta syarat pengalaman kerja, justru bukan pekerjaan, Pak. Dia mintanya kayak seminar, atau Bapak ikut training apa, atau ikut ada Google Cloud Summit, atau ada acara Microsoft. Justru kayak begituan yang diminta gitu, bukan dari kerja gitu. Jadi CPI itu continuing professional education ya, jadi dari sisi pendidikan gitu. Nah, moga-moga menjawab ya, Pak Riki. Ada lagi Bapak Ibu? Atau Pak Riki mungkin ada yang mau tanya? Ada lagi Bapak Ibu? Izin tanya Pak. Silakan Pak Indri. Terima kasih. Jadi tadi terima kasih sudah chattingan saya dibales. Siap. Jadi gini Pak Reza, jadi saya itu kenal audit lah ya, audit COVID itu sebenarnya dari tahun 2009 seperti tadi kita chatting. Saya pernah dapat project itu 2 kali, tahun 2011 dan 2012. Waktu itu sempat berencana ngambil CISA pada tahun-tahun itu. Ya. Karena saya berpikir worth it nih kayaknya, project-nya kan enak gitu. Ya. Namanya project pasti enak ya. Tetapi kemudian ketika saya lihat Pak Reza Ginun Sewu, kalau di Surabaya ini kayaknya saya lihat project-project CISA itu kurang terlalu banyak dibandingkan Jakarta dan sekitarnya. Project-project audit maksud saya. Nah, sejak itu kemudian saya berpikir ya udahlah dengan bayaran segitu gitu ya. Nah, makanya tadi pertanyaan saya sedikit bercanda di grup di chat itu, worth it nggak sih Pak Reza untuk seorang ibu-ibu seperti saya gitu ya, untuk mengambil CISA ini, dan kemudian opportunity-nya kalau untuk Pak Reza namanya sudah terkenal, kemudian relasinya sudah luas. Nah, kayak saya yang masih newbie itu gimana Pak Reza? Terima kasih. Nah, itu saat ini memang baru misalnya IJK ya, Industri Jasa Keuangan yang disyaratkan. Kemudian BUMN sudah juga disyaratkan. Tapi nanti masuk ke SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu juga ada syarat audit. Jadi semua, itu saya nggak kebayang gitu, semua lembaga kementerian, badan itu semua perlu diaudit ya. Kemudian dari arah BSSN itu akan muncul persyaratan mengenai audit keamanan informasi. Jadi terlepas dari ada orang yang sudah pengalaman atau ada yang belum gitu, tapi persyaratan auditnya tuh bakal banyak gitu ya, bakal banyak. Sementara masih sedikit sekali supply-nya. Jadi saya rasa worth the money, worth the cost, worth the effort
worth it lah kalau saya bilang ya bisa di mohon maaf ya mungkin kesannya kayak ngecilin banget 11 juta maksudnya nggak ada apa-apa lah 11 juta maksudnya kalau mikir kayak gitu bukan cuma uang juga ya dengan kita nggak usah kita ujian CISA gitu ya dengan kita baca-baca buku CISA itu juga udah cukup banyak ya jangankan saya juga loh saya kan ini buku CISA kan dia ngupdate terus nih setelah sekian tahu udah versi baru saya baca versi barunya saya belajar lagi kayak gitu ya jadi dapat ilmunya juga. Kalau mengenai proyeknya, ya memang ya itu mungkin banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya. Tapi dari sisi kebutuhannya sih, pemerintah, BSSN, wah banyak sih, memang banyak. Jadi worth it lah untuk dikejar. Oke. Sebenarnya saya harus balikin ke Mbak Vina dulu ya. Mbak Vina. Silakan diatur mengenai sesi pertanyaannya. Oke, baik Pak Reza. Mungkin ini lanjut sesi pertanyaannya Pak untuk trainingnya ya. Oke, boleh. Bapak Ibu sekalian, apabila ini yang ditanyakan, silakan kita buka untuk 2 orang penanya ya. Untuk trainingnya, silakan Bapak Ibu sekalian. Langsung dibuka saja mic-nya atau enggak diketik di grup chat juga boleh Bapak Ibu sekalian. Oh ya, nanti ya gimana Ibu Vina silakan. Ya, saya mau tanya boleh? Boleh, silakan Ibu. Ya, sama ya melanjutkan mungkin Bu Indri tadi. Saya juga kayaknya saya sama juga ibu-ibu gitu kan. Tahun kemarin sih 2019 saya ikut pelatihan Brandmatic Copit, terus kemudian langsung ikut sertifikasinya, kebetulan juga lulus. Alhamdulillah memang Brandmatic recommended sih. Okay. Alhamdulillah. Ya. Nah sampai sekarang tuh saya nggak ngerti. Ilmu kan dulu kan saya dari kampus ya diberi pelatihan itu nggak ngerti proyeknya itu seperti apa, dapatnya dari mana, apa ada komunitasnya gitu apa gimana gitu Pak, supaya saya ngerti sebenarnya praktik langsung mungkin ya. Kalau Bu Indri tadi sudah dapat 2 proyek loh, saya belum sama sekali, saya nggak ngerti gitu. Nah saya kan juga ingin jadi auditor ke CISA insya Allah ya. Nah itu gimana caranya gitu dapatnya, palingnya apa gimana Pak? Mungkin itu Pak, kasih. Oke. Gimana ya? Ini salah satu saya dapat kerjaan itu melalui karena KAP besar dan kecil, kantor akuntan publik itu mereka ngaudit. Nah mereka ini trennya sekarang itu nggak cuma ngaudit operasional sama finansial, tapi juga IT auditnya juga. Nah, kita bisa coba nempel ke kantor akuntan publik, dan itu dia banyak banget kerjaan auditnya ya, dan kita membantu melakukan, dan orang KAP itu orang-orang keuangan semua, ya orang pajak, orang keuangan, tapi yang ngerti IT itu biasa, kecuali KAP yang Big Four atau yang top 10 lah itu biasanya nggak punya. Jangankan yang di top 10 tuh masih sering kali nggak ada IT auditornya ya. Kalau Big Four dijamin ada, tapi kalau yang top 10 nggak, kayaknya yang agak-agak di bawah tuh juga. Kalau yang KAP lapis 2, apalagi KAP regio yang adanya di daerah-daerah itu kebanyakan belum ada tuh auditor. Jadi IT audit bisa masuk ke situ. Ya itu ini tergantung kliennya, bisa ada 20 klien itu semuanya nggak ada IT auditnya gitu ya. Jadi kayaknya salah satunya dari situ deh. Kemudian ya tapi memang benar sih kalau terus terang kalau saya ya. Jadi ada lembaga-lembaga, ada perusahaan-perusahaan yang dia mantengin LPSE atau dia memang udah dapat undangan, jadi tim yang kerja itu lagi sih. Kayaknya sih jawaban, saya mesti mikirin benar-benar sih, tapi jawaban sekilas saya kayak nempel sama KAP lumayan deh. Nah, nempel sama KAP. Jadi tanya aja KAP-nya nggak punya CISA gitu ya. Nah, tawarin saya bisa
bantu ngaudit. Mungkin itu kali ya jawabannya ya. Karena memang terus teman-teman saya juga itu juga nggak selalu dapat audit juga ya. Alhamdulillah saya ada beberapa kali audit. Tapi teman-teman saya dapatnya yang IT Master Plan atau yang lain lah. Ya, jadi memang ya kalau nggak masuk ke bank atau BUMN karena mereka harus audit gitu ya. Itu tadi saya bilang yang butuh auditor itu KAP, regulator, bank asuransi gitu ya. Atau mungkin mau meyakinkan kan saya PNS gitu, meyakinkan kampus kita sendiri atau tempat kita bekerja untuk audit. Apa ya? Nah, itu terus terang susah. Kalau industrinya tidak diregulasi, tidak didorong oleh peraturan, ya terus terang saya misalnya nih sebelum ada peraturan di bank, saya nggak audit sama sekali, Bu. Tapi begitu peraturan banknya keluar di tahun 2007, 2008 saya ngaudit berapa kali gitu ya. Jadi kalau industrinya tidak diatur sama regulasi, hampir nggak ada yang minta audit, jarang banget yang minta audit kayak gitu ya. Tapi kalau sudah diregulasi, itu banyak. Jadi ya bisa sih Bu Rina coba mau yakinkan ini kita butuh audit nih. Bisa sih coba yakinin, cuma kalau udah disuruh sama aturan sih nggak pusing gitu, nggak usah yakinin segala pasti jalan gitu. Iya. Iya, terima kasih. Ya, gitu Bu. Syarat mengenai syarat pengalamannya itu nanti minta tanda tangan bos. Ya, jadi ada form dari ISAKA-nya, kemudian kita isi, kemudian diisi sama bosnya, di tanda tangan, dicap perusahaan, di scan, kirim ke ISAKA, sama alamat email bosnya juga ya. Nah, nanti bisa dari ISAKA bisa konfirmasi lewat email ke bosnya itu, benar nggak sih orang ini bekerja di bawah kamu selama 2 tahun misalnya. Jadi dokumennya ada dari ISAKA, download, isi, saya kerja sekian tahun, saya kerja di bidang ini, tanda tangan bos, scan, upload. Nah, itu kayak gitu ya. Kalau mengenai persiapannya, ya baca bukunya, sama kerjain 1000 soalnya, bacain keterangan 1000 soalnya, saya bilang insya Allah lulus lah. Jadi sense menjawab soalnya yang harus terbentuk ya. Sense menjawab soal, oh ini nanya ini, oh ini nanya ini, itu harus terbentuk tuh. Pak Haris maksudnya afiliasi apa Pak Haris? Afiliasi apa nih? Monggo connect di LinkedIn alamat emailnya saya sama reza@gmail.com. Oh, maksudnya kerjasama dengan KPI itu, ya harus ada linknya ya, memang harus ada apa? Ya kalau nggak datengin juga. Jadi kebanyakan KPI itu tidak punya IT audit, ya nggak ngerti mereka untuk melakukan IT audit. Jadi kalau misalnya ada CISA yang datang menawarkan kerjasama atau kalau nggak kerjasama ya di hire Mendes nih kerjasama sama saya hire Mendes sekian gitu gitu atau ya kerja di KAP gitu ya. Siap hari. Oke. Ya, Martina. Baik, Pak Reza. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau di BUMN itu risknya mungkin datang dari Perno 1 sama update-nya saya lupa Perno apa gitu ya. Kalau IT-nya diaturnya di Perno 2 sama Perno 3 2018. Nah, itu dari sisi orang internal auditnya, sebaiknya ada audit terhadap orang IT, apakah
per 02, per 03 ini sudah dijalankan. Kalau misalnya Bapak bukan di audit tapi di IT risk, ya paling cocok si risk, sudah si risk sama si ASM itu yang paling cocok. Sisa kurang cocok. Demikian ya Pak Fadil. Memang pertanyaan Pak Farizal ini bagus ya, karena orang silau sama CISA gitu ya, yang terkenal CISA. Tapi sekali lagi seperti di slide saya di awal itu yang saya tanyakan, tunggu dulu yang sesuai ini apa gitu. Kalau Bapak nggak diaudit, mungkin nantinya ngumpulin syaratnya tuh agak susah gitu loh takutnya ya. Mending series atau CISM atau CGIT, IT governance. Oke. Awas misleading Mbak Indri. Giliran jawab 50 pertanyaan, katanya salahnya banyak. Tapi jangan khawatir ya, kalau baca buku, rajin ngerjain soal, insya Allah bisa. Oke, ini pertanyaan menarik nih. Apakah bisa mengaudit? Oh, bisa mengaudit tanpa lembaga. Jadi, iya, justru sertifikasi audit itu tidak kena ke lembaga, dia kenanya ke individu ya. Iya, ini sangat bisa audit. Misalnya di Bursa Efek ya, di Bursa Efek itu yang dia minta pokoknya yang tanda tangan laporan auditnya harus bisa gitu. Jadi yang dipegang adalah sisanya, bukan lembaga atau bukan perusahaannya. Sertifikasi dulu atau proyek dulu? Sertifikasi dulu atau proyek dulu? Sebenarnya ya, apakah kalau saya punya pengalaman banyak itu nanti akan memudahkan saya ujian? Belum tentu loh. Ya, karena berdasarkan pengalaman kita harusnya kayak gini. Oh, ternyata mau kayak gitu. Nah, itu justru malah bikin siwer ya. Tapi kalau dari awal sudah dicetak di mold berdasarkan cara pikir Isaka, ntar cara menjawabnya mungkin lebih mudah kali. Kalau yang sudah bekerja ngaudit sekian tahun itu malah mungkin nggak cocok ya. Ibaratnya agak tercemar sama pengalaman gitu loh. Ya nggak apa-apa sih asal pengalamannya itu sesuai dengan sudut pandang Isaka ya. Misalnya nih, tadi ada soal tuh, yang penting apa sih, peraturan atau kebijakan internal? Tahu nggak sih Bapak Ibu, banyak perusahaan yang nggak peduli sama peraturan, banyak yang nggak peduli sama peraturan. Kalau kita misalnya ngandelin, kalau kita berdasarkan pengalaman kita di mana perusahaan tuh nggak pusing sama peraturan, kita akan jawab ya peraturan internal lah, udah bikin kebijakan prosedur masa nggak diikutin gitu ya. Nah, tapi tadi jawaban Isaka apa? Oh kamu jangan mikir kayak gitu. Peraturan yang penting gitu. Misalnya nih Bapak Ibu, kalau ada yang di pemerintahan ya, kalau terjadi insiden cyber security itu harus melapor kepada BSSN. Itu ada di peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019. Jadi siapa sih yang tahu itu kayak gitu? Nggak banyak. Kayaknya nggak ada yang tahu juga kali itu. Nggak ada yang tahu bahwa kalau ada insiden harus koordinasi sama BSSN gitu loh. Nah, ini kalau auditor yang harus ngingetin, auditor yang harus. Jadi sekali lagi, jadi banyak yang nggak peduli sama peraturan. Jadi difokuskannya kepada peraturan internal. Padahal kalau mau disangka tadi, jangan peraturan internal juga, kamu juga harus mikirin peraturan eksternal. Gitu. Jadi bisa jadi ya, kalau tidak punya pengalaman audit banyak, justru belajarnya, jadi cara pandangnya udah ngikutin buku sisa gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau sudah punya pengalaman 2 tahun, begitu lulus ujian sisa bisa langsung apply. Jadi saya nggak menjawab ya. Nggak apa-apa lah, sertifikasi dulu boleh, proyek dulu boleh. Mbak Vina mau pakai foto apa gimana terus ditutup?
Iya Pak, nanti kita ada sesi foto bersama Pak. Mungkin kalau habis foto bersama ditutup, nanti kalau misalnya ada yang mau tinggal di ruangan, mau ngobrol-ngobrol, boleh lah sampai berapa menit lagi gitu. Saya nongkrong di sini nggak ada kerjaan. Oke, baik Pak, boleh. Kita foto bersama dulu ya, mungkin ya? Ya. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi foto bersama, silakan untuk diaktifkan terlebih dahulu untuk videonya. Oke, baik. Mungkin sudah muncul ya. Oke, sip. Oke, nanti ini kita ada 3 sesi foto ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita gaya formal dulu, setelah itu kita jangan lupa jempolnya. Setelah jempolnya kita nanti ada gaya bebas. Baik, saya hitung 1 sampai 3 ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin sudah siap. Oke, saya mulai. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu sebentar. Ya, ini karena pesertanya banyak, ada 2 slide ya, Bapak Ibu sekalian. Ini saya pindah ke slide selanjutnya terlebih dahulu. Oke, saya hitung lagi. Masih gaya formal ya, Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang jempolnya ya, Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Ya, oke, baik. Saya hitung 1 sampai 3 ya, Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Ya, 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Slide selanjutnya, sekali lagi jempolnya, mohon maaf. Oke, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sip. 1 kali lagi ya, Bapak Ibu sekalian, gaya bebas nih. Gaya bebas? Gimana? Ya, sebentar. Saya hitung 1 sampai 3. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Ini. Ada yang suka drakor nih kayaknya nih. Mas Nur nih nonton drakor nih pasti nih. Ini jadi cinta gitu. Tunggu. Mengenai seberapa strict kita memberikan saran, audit ada 2 jenis, compliance audit sama yang bukan compliance audit. Kalau yang compliance audit kita strict. Kamu melanggar pasal sekian atau melanggar kriteria itu strict ya, harus strict. Nah, kalau bukan compliance audit itu auditor harus pintar merangkai temuan, harus bisa menjelaskan risikonya apa nih temuan saya ini. Kalau kamu nggak tindak lanjutin ini bisa begini, bisa begitu. Nah, jadi sebenarnya bukan soal strict nggak strictnya ya. Kalau misalnya compliance audit itu kita strict. Kalau kita bukan compliance audit,
kita ngauditnya pakai COBIT atau ITAL atau ISO 27001 atau yang lainnya, bukan soal strict nggak strict, seberapa pintar, seberapa jelas auditor itu menjelaskan risiko kalau dibiarkan. Nah itu, ya, dan itu ada jam terbangnya juga sih, semakin kita biasa. Tapi itu auditor itu ini loh ya, auditor itu berat ya. Dia harus bisa menjelaskan temuan dengan jelas. Ini mohon maaf nih, saya ngeliat laporan ada KAP kecil gitu yang ada IT auditnya. Saya baca temuannya nggak ngerti, saya ini temuan apa sih gitu ya. Nggak boleh, kita sebagai auditor itu harus runtutan narasinya orang jadi ngerti. Oh iya ya benar nih kata kita tuh sebagai auditor yang dikejar itu adalah reaksi audit yang kayak gini. Oh iya benar ya, saya nggak pikir nih. Oh iya benar. Oh iya benar risiko. Itu yang kita mau kejar gitu ya. Auditor tuh ngapain? Auditor itu adalah membuat IT jadi lebih bagus. Ya, auditor itu membuat IT harus jadi lebih bagus. Nah, jadi kalau dia itu ada, selain itu ada juga yang namanya OFI ya, opportunity for improvement. Ya, opportunity for improvement. Jadi auditor ngasih tahu gini loh. Oh iya ya. Ini misalnya ya, saya kasih satu ya. Ya itulah misalnya nih, tim saya telak banget nih. Ini orangnya udah keluar, akses card-nya masih dipakai nih, lihat nih bisa keluar masuk. Nah itu bisa gitu ya. Atau misalnya mengenai pemantauan server, ya pemantauan server. Nah pemantauan server itu biasanya dilaporin sama penyedia TI itu 24 jam. Ya, ntar dulu aplikasi itu nyala digunakan 24 jam atau hanya jam kerja. Kalau misalnya aplikasi hanya perlu nyala jam kerja, maka yang harus dijaga nyala itu cuma yang pas jam kerjanya aja. Nggak perlu ngelaporin 24 jam. Ini saya kasih contoh yang lain deh. Ini borok banget nih, saya kasih contoh yang lain ya. Ada BUMN. Dia ini bukan transaksional, dia tuh cuma ngirim tagihan bulanan lah kira-kira ya, ibaratnya nggak ngirim, jadi sibuknya akhir bulan aja gitu. Ya. Nah, dia pakai Oracle. Bapak Ibu tahu nggak Oracle tuh nilai lisensinya udah miliaran gitu. BUMN tiap tahun bayar miliaran gitu ya. Terus udah bingung tuh saya tuh. Ini transaksi cuma akhir bulan, bukan tiap hari ya. Banyak kan transaksi cuma akhir bulan. Dia pakainya Oracle. Saya tanya sama database adminnya. Database admin keluarin deh berapa transaksi sih per detik gitu. Berapa transaksi per detik ya database-nya jalan. Terus muncul keluar 450 transaksi per detik. 450 transaksi per detik. Bapak Ibu tahu nggak MySQL itu 20.000, 30.000 transaksi per detik itu juga bisa. MySQL itu gratis. Ya, MySQL itu gratis gitu. Sampai indah nih. Nih, pakai Oracle segala yang miliar-miliaran. Yang gratisan aja berpuluh kali sanggup gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu loh. Jadi hal-hal yang tadinya dia nggak mikir, ya penghematan, kita bisa ngusulin penghematan, kita bisa ngusulin peningkatan keamanan, yang auditor, oh iya bagus ya, itu ya auditor tuh harus bisa nyampein hal-hal yang kayak gitu dengan jelas. Ini kan buat saya telak ya, oh iya ya gitu. Nah jadi bukan soal strict apa enggaknya, tapi apa ya, nendang gitu loh, nendang nonjok. Oh iya ya bener ya, itu yang diituin sih. Oke, ada pertanyaan lagi. Mbak Vina, mungkin nanti yang saya share itu mungkin yang hanya yang tanpa kunci jawaban. Nanti saya akan share yang dengan kunci jawaban ya. Saya mau nambahin satu, Bapak Ibu. Boleh Pak. Kalau mau ngambil kelas persiapan, misalnya banyak sih, bukan cuma Brainmatics. Cuma Brainmatics ini ya, dia itu membantu untuk untuk materinya. Jadi kalau Bapak Ibu ikut di Brainmatics itu materinya sih dibantuin gitu loh. Jadi itu bonus banget lah, nggak usah pusing mengenai materi lagi, udah siap. Sama insya Allah pengajar-pengajarnya oke lah. Ya itu Mbak Vina.